selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Novendri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Excited ya Pak, ini acara, ini IPEC pertama di Indonesia malah. Ya. Dan pertama kali langsung di Jawa Timur yang datang ramai ya Pak. Luar biasa, ini Iya. rezeki solehnya Pak Adi ini. Jawa Timur. Ya, gimana kabarnya Pak Hartono? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa, waduh Iya. ya. Pak Oscar gimana kabarnya Pak, sehat? Ya alhamdulillah luar biasa diterima dengan baik di Jawa Timur khususnya kota Surabaya. Oke baik, nah mungkin kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke sesi diskusi ya. Jadi tadi dari Bu Rizka ini sudah menyampaikan keynote speech-nya nih Pak tentang transformasi digital di dunia farmasi. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Novendri ini selaku yang mewakili Ikatan Apoteker Indonesia, satu Indonesia nih Pak. Itu menurut Pak Novendri situasi profesi apoteker dalam revolusi industri ini itu seperti apa sih Pak? Dan apa saja dampaknya terhadap praktik kefarmasian? Baik, terima kasih Mbak Fania selaku moderator. IAI sendiri sebenarnya dari tahun 2016 sudah menyikapi adanya transformasi ini. Makanya kemudian kan kita dulu sudah mulai adakan pelayanan kefarmasian secara elektronik walaupun belum ada regulasinya. Tapi IAI melihat ini pasti akan terjadi ke depannya. Makanya kemudian IAI membackup penuh pemerintah untuk menyiapkan regulasinya. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi, di tahun 2021 melalui Permenkes nomor 4 tahun 2021, lahirlah pengaturan tentang PSF. Jadi kita sudah berdiri ke sana. Bukan hanya dalam hal pelayanan, IAI juga sudah menyikapinya melalui layanan keanggotaan. Jadi kita sudah tahu arahnya ke sana sudah pasti, maka dari awal 2020 IAI juga sudah menyiapkan layanan anggotanya secara elektronik melalui aplikasi Siap. Jadi memang ini nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita tunda. Ini yang pasti akan terjadi sepertinya akhirnya kenyataan. Apalagi kemudian didorong dengan adanya pandemi COVID. Yang kita minta tunda cuma satu, RUU Kesehatan, itu aja. Baik, ini memang agak-agak rame ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Novendri. Nah selanjutnya ini saya mungkin ke Pak Hartono ya. Untuk Pak Hartono sendiri ini rekan-rekan sejawat ada sedikit paparan materi dari Pak Hartono untuk memberikan gambaran seperti apa sih caranya meningkatkan layanan apotek melalui digitalisasi farmasi. Mungkin saya persilahkan untuk waktu dan tempat Pak Hartono silahkan ke podium. Ya. Oke, terima kasih Bu Fania. Mohon izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, jadi saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana kita bisa meningkatkan layanan apotek melalui digitalisasi farmasi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di era sekarang semua serba digital. Ya. Semua serba digital dan itu tidak bisa kita pungkiri ya. Pada saat kita melakukan aktivitas ya, katakanlah sekarang dengan munculnya smartphone ya, semua kita kalau tanpa membawa HP ketinggalan aja, waduh mungkin bingungnya bukan main ya. Nah itu menandakan bahwa era sekarang ini menuju era digitalisasi. Nah, nanti bagaimana step-stepnya ya? Mungkin slide bisa disampaikan ya. Bagaimana slide-slide-nya bahwa digitalisasi itu sekarang itu sudah sampai posisi mana? Tadi saya lihat presentasi pembukaan, wah luar biasa. Itu gambaran era digital ya. Jadi tariannya dengan wajahnya background gelap tapi ada nuansa warna biru hijau ya, dengan ada cahaya laser. Nah, itu menggambarkan bahwa sekarang kita sudah bukan ke arah era manual ya, tapi sudah masuk digitalisasi ya. Next
ini kurang lebih gambaran yang kita bahas. Berikutnya, ya, next, ini kita percepat aja ya, karena jadi di era teknologi ini smartphone menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri, salah satu media penting bagi manusia dalam kehidupan. Ya, berikutnya, nah kita lihat bahwa di era sekarang di profesi farmasi ternyata banyak sekali ya manifest of pharmacist ya. Kalau saya lihat teman-teman di sini semua backgroundnya mesti berbeda-beda ya. Mayoritas mungkin di komunitas ya, tapi ada yang di hospital, ada juga yang regulator, ada juga yang industri, ada juga yang distribusi, ada juga yang di puskesmas ya, public health. Nah, ada juga yang sebagai entrepreneur ya. Nah, tentunya dengan banyak wajah apoteker dengan background prakteknya, tentunya need-nya berbeda-beda ya, keinginannya berbeda-beda sehingga pada saat kita yang selama ini belum punya undang-undang mau mengusulkan undang-undang pun terjadi pro kontra. Nah, itulah dinamikanya. Berikutnya, nah sementara apoteker komunitas ini termasuk populasi yang paling besar ya. Di Amerika 61%, ya di Indonesia juga cukup besar. Nah ini menjadi tantangan bagi kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mencapai outcome terapi, ya, untuk memberikan layanan terbaik pada pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien. Berikutnya, nah, kalau kita lihat perkembangan farmasi, ya, mulai dari zaman era Soda Fontaine era, jadi di mana di tahun 1920 itu, ya, yang banyak farmasi komunitas ya, community farmasi, jadi untuk independent farmasi. Kemudian setelah itu berkembang ya, industri mulai masuk ya tahun 1950 sampai 79, industri mulai masuk, muncul chain farmasi, muncul perusahaan-perusahaan besar, kemudian era 1980 muncul pharmaceutical care ya, dan kemudian post pharmaceutical care itu era MTM yang disampaikan oleh Bu Rizka, dan sampai sekarang itu kita masuk digitalisasi di mana layanan bersifat personalis ya. Berikutnya, nah ini eranya berikutnya, next, kita percepat aja, next, atau kita masuk era digital. Nah ini praktek apoteker ya. Di praktek apoteker ini bagaimana kita untuk mencapai tujuan tercapainya outcome terapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien, nanti bagaimana di era digitalisasi itu harus kita lakukan. Ya, next, kita percepat. Nah ini konsep Hiswarma ya, konsep Hiswarma di era praktek ya, di mana untuk pasien suami dikasih dan pasien resep ya, kita juga bagaimana melakukan review untuk menggali ya personalized medicine need ya, bagaimana kebutuhan obat secara personal, dan kalau personal medication therapy problem ya, PMTP. Jadi bagaimana ada atau tidak masalah terkait pengobatan pada pasien. Nah ini tahapannya mulai review, adjustment, intervention, technical work, dan adherent care plan. Goalnya untuk manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, mencapai outcome terapi. Next. Nah ini hubungan dokter apoteker, bagaimana dokter tugasnya melakukan diagnosis, apoteker melakukan review ya, untuk mencapai personal medication need dan personal medication therapy problem ya. Kalau di referensi biasanya di kuliah assessment, care plan, follow up, evaluation ya. Jadi kalau di Hiswarma konsepnya, konsep MTM itu review, kemudian habis direview setelah mendapatkan informasi, kemudian kita mengambil keputusan dilayani atau tidak ya.
di refer atau tidak, atau kemudian dilakukan intervensi bagaimana ini, misalkan kemarin ada kasus-kasus apa itu sirup ya. Jadi ada pasien kadang-kadang wah dikasih sirup komplain ya. Loh, saya nggak mau sirup, saya pengennya apa? Pengennya puyer. Kemarin tuh ada pasien dapat resep, dapat ini udah kasih sirup, dia minta puyer, ya sudah. Dia sudah periksa, kemudian dikasih sirup, nggak diminum. Ya, akhirnya kita buatkan puyer dan akhirnya juga kita berikan informasi dan besoknya dia memberikan informasi dan alhamdulillah juga mereka merasa puas dan yang keluhan sebelumnya panas ya menjadi berkurang. Nah ini tahapan-tahapan ya, intervention, work, kemudian care plan. Next. Pak Hartono, waktunya 1 menit lagi. Bentar lagi, ya. 1 menit lagi. Era digital aja ya. Next. Nah ini era digitalnya ada 3. 1 digitasi, 2 digitalisasi, 3 transformasi digital. Ya, digitasi itu bagaimana merubah yang dari offline menjadi apa? Dimasukkan ke sistem. Ya, jadi file-file PDF apa masukkan ke komputer itu digitasi. Ya, tentunya di sini peran teknologi, programming, produk, ada sporadik otomasi juga berperan. Habis digitalisasi. Next, digitalisasi itu bagaimana seperti kalau lihat biasanya ibu-ibu yang belanja apa itu pakaian ya, lihat di butik ngambil, tapi sekarang sudah lihat di virtual ya. Obat juga seperti itu, di marketplace ada virtual. Nah, yang ketiga, era ketiga ini transformasi digital. Jadi yang sekarang itu lagi dilakukan ya, di mana transaksi sudah pakai pakai bukan fisik lagi ya. Kita kemana pakai e-money ya. Next. Jadi ini kita sudah masuk era ya, di money, e-tol, pokoknya ya, e-learning ya. Nah itu ini era digital. Nah berikutnya, nah ini transformasi digital, jadi jangan kaget. Next, ini bentar lagi. Next, tadi dijelaskan ya, Kemenkes juga transformasi sistem kesehatan. Next, nanti akan terkoneksi bagaimana ekosistem kesehatan mulai dari rumah sakit, dari klinik, dari apotek sampai pasien, sampai sampai PBS semua terconnecting. Nah, ini targetnya Kemenkes dengan uji coba platform Indonesia Health Service ya, penghubung seluruh ekosistem pelaku dalam industri kesehatan, rumah sakit, puskesmas, startup, apotek, dinas kesehatan, industri kesehatan, dan laboratorium. Next. Nah, makanya sekarang muncul ini ya, banyaknya startup ya, seperti Swipe RX saya lihat dia punya startup, bagaimana kalau kita order obat, startup apotek digital juga punya, dan ini Halodoc, ada Kemenkes meluncurkan Simona, ya, Pharmaclick dan lain-lain ya. Nanti kita bisa diskusikan kira-kira bagaimana transformasi digital itu bisa kita lakukan, bisa kita implementasikan dalam praktek. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya dari Pak Hartono. Mungkin untuk melanjutkan slide yang sudah disampaikan Pak Hartono, saya punya pertanyaan untuk Pak Novendri. Tadi disebut nih Pak tentang Indonesia Health Service dan integrasi apotek dengan Indonesia Health Service. Nah dari IAI sendiri sebagai organisasi yang menaungi semua apoteker di Indonesia, kira-kira apa sih Pak arah kerja atau visi misi IAI dalam mendukung integrasi ini? Sekali lagi sekarang kan kita tidak bisa lagi menafikan kehadiran teknologi. Ya. Jadi memang kita pengen mengintegrasikan baik itu dari mulai dari urusan administrasinya apoteker, persyaratan dia untuk bisa berpraktek, sampai memang nanti data yang ada di tempat prakteknya mereka.
Kita pengen semuanya terintegrasi sehingga bisa dibaca. Karena nanti data-data itu nanti kan bisa saat ini kalau kita misalnya diminta pemerintah untuk menyajikan data misalnya terkait apoteker itu praktik di area mana, itu kita bisa lebih cepat sekarang menyajikan karena ada aplikasi siap. Tapi kita juga pengen mengintegrasikan ini dengan aplikasinya yang digunakan untuk praktek misalnya dengan SwabRx atau dengan yang lain, sehingga kita juga bisa di sewaktu-waktu akan menyajikan data-data terkait pelaksanaan prakteknya. Gitu. Jadi satu terintegrasi, jadi bukan hanya bicara SDM-nya saja, tapi juga bicara tentang pelaksanaannya. Ini yang sekarang sedang kita rintis. Bahkan sekarang kita sedang menyiapkan aplikasi pendaftaran apoteker untuk ikut pendidikan RPL program spesialis. Sedang kita siapkan sekarang. Karena kita sekarang menargetkan dalam waktu berapa bulan ke depan sudah bisa melaksanakan RPL untuk sebagai calon pendidik pada program-program apoteker spesialis di universitas. Jadi semuanya kita integrasikan. Jadi kita pengen single data, single aplikasi. Jadi supaya dengan data kita bisa nyampaikan ke pemerintah misalnya terkait apakah mau perbaikan regulasi, monitoring regulasi, sehingga perubahan-perubahan regulasi itu, perbaikan regulasi itu berbasiskan data, bukan berbasiskan narasi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Novendri. Berarti memang visi misinya adalah untuk keseluruhan ekosistemnya ya Pak ya, tidak hanya satu tahapan saja. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya untuk Pak Oskar. Pak Oskar backgroundnya hukum, pernah juga ngurusin SDM lama ya Pak. Sekarang di SwabRx sebagai direktur operasional. Nah pertanyaannya, kenapa sih Pak SwabRx ini hadir di Indonesia untuk para apoteker? Ya, baik, terima kasih Fania. SwabRx hadir di Indonesia, kita ingin menjawab tantangan dunia digital, terutama adalah memberikan wadah bagi tenaga kefarmasian untuk mendapatkan akses informasi secara cepat, tepat, dan kita bisa mendukung dalam praktek kefarmasian yang baik. Tentunya sejalan dengan background saya di pengembangan sumber daya manusia, kita melihat potensi yang begitu besar dari apoteker yang ada di Indonesia. Dan kami ingin tenaga kefarmasian ini dengan mendapatkan akses informasi yang baik, bisa saling menguatkan di dalam aplikasi kami sesama rekan sejawatnya, dan bisa mengimplementasikan keilmuannya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nah itulah kenapa SwabRx diawali dari SwabRx komunitas yang berlanjut pada SwabRx belanja. Bagaimana kami ingin memberikan akses distribusi digital farmasi yang baik bagi apoteker dan apotek retail yang independen. Itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk juga menjawab kebutuhan pengembangan secara profesionalnya apoteker ya Pak SwabRx hadir di Indonesia. Sekarang untuk Pak Hartono, tadi Pak Hartono menyampaikan nih digital transformasi semua jadi serba elektronik. Nah pertanyaannya nih Pak, menurut Bapak kira-kira profesi apoteker nih di depannya, ke depannya akan tergantikan teknologi nggak Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ada pertanyaan apakah apoteker tergantikan atau tidak? Ya, kita coba lihat perbankan itu yang katanya dulu apa itu paling top ya, pelayanan pelanggan, service excellent. Dulu layanan itu pelayanan prima ya. Itu aja sekarang mereka terdisrupsi ya, pakai keris ya, QRIS. Tapi ini minimal hanya transaksi aja ya. Tapi saat kita nabung masih berhubungan dengan teller. Walaupun ada pakai mesin ya, tapi kadang-kadang kalau ada masalah agak susah anunya. Ya, bagaimana dengan apoteker? Ya, nah ini pertanyaan yang luar biasa ini. Apoteker itu sebenarnya apoteker yang unik kan, apoteker profesional yang khusus ya, dia punya keahlian khusus ya. Nah,
bagaimana apoteker bisa memberikan layanan terpadu pada pasien, meningkatkan kualitas itu pasien, dan mencapai outcome terapi, tentunya apoteker satu harus praktek kan. Praktek terus menerus. Teknologi itu sebenarnya hanya sekedar tool itu. Sekedar tool. Teknologi ya, ilmu tanpa teknologi ya kesulitan ya. Agak apa itu manusia apoteker tanpa teknologi ya kira-kira agak serba kesulitan ya. Misalkan laporan sementara kita dimintai laporan ke Menkes, BPOM sekarang serba digital ya, Simona dan lain-lain. Nah, itu artinya untuk dari sisi manajemennya minimal sudah terjawab ya, terbantu. Seperti Pak Oscar, bagaimana kalau kita order obat, ada aplikasinya ya. Punyanya Swipe RX ada, mungkin ada punya PBF lain ada. Jadi sudah pakai digital. Kemudian kita membuat laporan, saya untuk order pun tidak perlu pakai tanya stoknya berapa. Saya sudah sekarang lihat dari sini bisa ya. Order langsung, nanti ke BBF langsung kirim langsung. Nah, untuk supaya tidak tergantikan ya apoteker ya harus smart ya. Apoteker harus smart. Kalau apoteker pinter, cerdas, apalagi didukung oleh teknologi. Sekarang komunikasi digital ChatGPT ya, ChatGPT. Jadi kalau ada kasus penyakit ya buat aja ChatGPT. Nanti akan ada masukan-masukan informasi ini. Nah, itu sangat membantu ya. Jadi ChatGPT ini era AI ya, era AI. Produk seperti obat-obat dari order kita ke lewat Swipe RX, itu juga nanti akan muncul ke AI ya, AI artinya perusahaan yang melihat peta Indonesia seperti ini, peta praktek apoteker seperti ini dan lain-lain ya. Intinya apoteker supaya tidak tergantikan, satu harus smart, tetap praktek, tetap semangat ya, memberi layanan terbaik pada pasien. Insya Allah nggak akan tergantikan. Dan menguasai teknologi ya. Jangan gagap dengan teknologi. Oke, terima kasih. Oke, itu tips buat rekan sejawat yang di apotek nih. Jangan gagap teknologi karena memang tidak bisa terhindarkan ya Pak Nov ya. Teknologi akan ya datang gitu. Jadi kita memang harus beradaptasi. Nah, Pak Nov, kan tadi Pak Nov menyebutkan tentang salah satu perubahan atau adaptasi teknologi yang dilakukan IAI adalah terkait keanggotaan melalui SIAP nih Pak. Boleh di-sharingkan nggak Pak pengalaman pada saat mengubah dari yang sebelum digital menjadi digital nih Pak. Seperti apa sih tantangannya Pak yang dihadapi? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya tantangannya lebih pada merubah kebiasaan. Jadi biasanya kan kita secara manual. Kemudian kan di kepengurusan kita kan level usianya beda-beda. Nah kalau yang usianya yang IYPG gitu ya, itu mereka lebih cepat disesuaikan. Tapi kalau yang di atas IYPG mereka butuh waktu. Jadi tantangannya hanya di situ, tapi enggak terlalu lama, itu sudah biasakan. Makanya kita minta ke teman-teman pengurus cabang, pengurus daerah untuk kan istilahnya untuk para apoteker yang lulusan paling lama gitu ya, kita nggak boleh bilang senior gitu ya, mohon dibimbing dalam penggunaan SIAP-nya, kan itu bisa dibantu. Tapi yang jelas dengan ini lebih banyak peluangnya daripada tantangan, jadi lebih banyak peluangnya, semua proses bisa langsung cepat, artinya kita bisa membantu dari jarak jauh. Kalau manual kita nggak bisa bantu, susah. Tapi kalau secara ini elektronik kita bisa membantu mereka dimanapun mereka berada. Jadi jauh lebih bermanfaat gitu ya penggunaan secara elektronik aplikasi SIAP sekarang. Iya. Berarti sebenarnya dalam transformasi digital ini lebih banyak peluangnya daripada tantangannya ya Pak? Iya, lebih banyak. Peluang-peluang ke depannya lebih banyak terlihat. Dan sekalipun tadi dengan yang lulusnya sudah lama, nggak boleh bilang senior tapi lulusnya sudah lama, itu pun ternyata masih memungkinkan ya Pak masih untuk beradaptasi. Iya, masih memungkinkan. Kan beliau-beliau bisa dibantu sama asistennya, anaknya, cucunya gitu. Jadi
banyak yang bisa bantu. Iya. Jadi sangat-sangat menguntungkan atau memudahkan dibandingkan secara manual. Ya. Oke, Yang baik. manual itu arsipnya hilang lah segala macam kan itu. Ya, Risiko. oke. Nah, sekarang kalau buat Pak Hartono nih, Pak Hartono kan banyak ya pengalaman praktisinya nih Pak. Udah dari zaman yang masih manual banget mungkin sampai sekarang sudah menjadi digital. Itu apa saja sih Pak tantangannya menghadapi perubahan-perubahan zaman ini nih Pak di dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang mungkin dialami sama rekan-rekan yang ada di sini? Iya. Terima kasih Bu Fania. Jadi pengalaman saya ya, dulu itu saya memang hobi elektronik ya. Jadi mulai kuliah ya bagaimana tidak ketinggalan teknologi. Ya saya bisnis pengetikan sama jual beli itu ya. Mungkin adik kelas ada yang memakai waktu di tempat saya di daerah Surabaya ya. Tapi dari situ saya menikmati karena software, hardware itu berkembang ya. Berkembang, teknologi berkembang. Dari yang dulu komputer XT sampai sekarang juga yang speknya tertinggi. Nah, software pun juga berkembang, ya. Akhirnya begitu saya masuk di apotek, ya. Ini waktu itu masih program MS Access ya, bisa saya bongkar untuk stok, layanan sangat membantu. Tapi ternyata itu masih belum cukup ya. Dengan perkembangan teknologi ternyata yang teknologi berbasis web ya sekarang ini kan bisa real time. Saya bisa ngecek stok di apotek di rumah real time ya. Kenapa waktu itu saya berubah dari katakanlah yang masih offline ke digital ya karena ini kebutuhan ya. Waktu itu saya ada jalan-jalan ke luar Indonesia, jadi waktu itu saya monitornya bagaimana seminggu. Salah satunya stok saya kendalikan, jadi saya di luar negeri juga bisa cetek, oh hari ini pasiennya sudah ada berapa, ya stoknya berapa. Saya pesan obat juga tinggal lewat digital, ya, dan itu sampai sekarang, ya. Terus kalau ada pasien datang ulang, ya, datang ulang lebih gampang karena data sudah masuk, ya. Karena tantangan dari awal untuk digitalisasi itu input data, ya, input data. Kalau awalnya masih manual, kadang-kadang menolak, ya. Sama dengan siap itu penolakannya dulu luar biasa, ya. Penolakan, ya. Taksi yang dulu manual, penolakannya luar biasa dengan online itu, ya. Nah itu perubahan yang tidak bisa dipungkiri ya. Tapi kalau di farmasi komunitas, karena ini kebutuhan ya akhirnya juga sekarang kalau ada pasien datang, biasanya dulu saya nggak tahu histori ya, histori pengobatannya apa saja. Saya nggak bisa memutuskan, mereview ulang. Tapi begitu lihat namanya, oh iya Bapak dulu gini, dulu pernah suami dikasih, keluhannya ini, obatnya ini, sekarang ada keluhan lagi enggak? Oh yang sama dulu sudah reda, terus ini muncul lagi ya sudah, masih obatnya mungkin itu lagi tambah mungkin kalau ada keluhan baru. Nah, dan itu dari situ kita masukkan data lagi ya. Jadi histori itu membantu kita dan ini Kemenkes kan juga PMK 24 2022 tentang rekam medis elektronik ini menjadi suatu kewajiban. 2023 sekarang ini nanti per Desember harus dilakukan. Memang masih ada yang melakukan dan tidak. Tapi nanti 5 tahun kalau tidak melakukan bisa jadi ada masalah. Sama dengan rumah, supermarket tidak punya CCTV, ada kejahatan, CCTV-nya enggak ada, bisa kena ya. Lah seperti itu. Apotek, layanan kefarmasian, baik rumah sakit, puskesmas dan lain-lain, rekam medis elektronik mau nggak mau, bisa nggak bisa harus dilakukan. Dan ini support teknologi, ya. Teknologinya juga beda. Kalau dulu teknologinya masih lemot, ya. Cirinya lemot apa? Kalau perusahaan itu sering maintenance ya, maintenance itu kurang support. Tapi kalau dia support, jarang itu maintenance hanya sesaat jam 12 atau apa, tidak maintenance mingguan ya. Nah itu ciri teknologi karena sekarang sudah masuk 5G.
Dan Isfarma punya misi menyiapkan apoteker untuk bisa beradaptasi di era Wave 5.0 ya, generasi 5.0 sekarang ya 5.0. Pak. Terima kasih. Ya, Oke. ya, baik, terima kasih. Pak Nof tadi mau menimpa lagi mungkin? Iya, saya luar biasa ini penjelasannya Pak Hartono. Pantesan Pak Hartono itu pernah cerita, Pak Nov, saya itu lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Karena beliau itu semuanya sudah ada di handphone. Iya. Mungkin sebagian dari kita juga kayak gitu ya Pak, Oh iya, mirip, bukan iya. cuma Pak Hartono. Betul. Cuman ada tambahan lagi, Pak Hartono itu takut ketinggalan handphone, takut chat WA-nya dibaca. Itu aja. Oke, nah kalau dari sisi distribusinya, apakah ada kendala nih atau kendala terkait dengan dari manual menjadi digital? Mungkin ini juga boleh di-sharingkan nih pengalaman Pak Hartono terkait Distribusi gimana maksudnya? Misalnya pemesanan barang yang tadinya dari masih manual, kemudian jadi digital, apakah ada perubahan itu signifikan? harus itu, keharusan ya. Jadi transformasi digital itu kan dari analog ke digital ya. Itu nggak akan kembali itu. Nggak akan Kalau itu kembali ya orang kembali ke awal ya. Jadi katakanlah untuk distribusi ya, untuk distribusi. Pada saat order, ya dipaksa barang datang harus diinput karena kalau tidak stoknya tidak nambah. Ya, pada saat melayani kita nggak bisa melayani, loh stoknya nggak ada ya. Misalkan ada karyawan saya, Pak obat-obat ini habis. Saya lihat di komputer, loh ini stoknya masih sekian, coba dicari. Mau nggak mau harus dicari, ternyata jatuh ya. Ada beberapa yang jatuh di rak. Nah itu kelemahannya kalau kita, yang teman-teman biasanya order banyak ya, order banyak, saking banyaknya lupa ya itu. Ya, jadi sekarang pun saya juga ordernya ya nggak usah banyak-banyak, secukupnya karena dari stok juga bisa. Dan ini Swipe RX katanya juga mau membantu untuk teman-teman di periferi ya. Nah ini luar biasa ya. Ini sudah di-mention nih Pak Oscar tentang Swipe RX. Mungkin boleh diperjelas lebih lagi Pak, apa sih sebenarnya tantangan atau solusi yang ingin dicoba dijawab sama Swipe RX nih Pak Oscar? Baik, terima kasih Pak Nia. Wah, kalau Pak Hartono ini memahami sekali nih kalau digital distribusi seperti ini. Memang yang dijawab dari Swipe RX belanja ya. Ini adalah terkait dengan alur distribusi di mana kami ingin memberikan satu akses yang luas kepada semua rekan-rekan apotek. Khususnya adalah apotek retail yang independen atau disebutnya adalah apotek yang stand alone. Di mana kita ingin semua apotek mendapatkan akses farmasi yang baik, akses farmasi yang merata, yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Artinya kami memberikan layanan ini kepada semua apotek yang sudah terdaftar di Swipe RX Belanja untuk mendapatkan atau membeli produk-produk farmasi yang baik, yang bisa dijangkau dan bisa didapatkan secara cepat. Karena layanan Swipe RX ini memang betul kita mendukung teman-teman yang ada di perifer untuk mendapatkan akses farmasi yang baik dengan pengiriman yang cepat, availability produk yang lebih banyak, dan bisa diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah itulah yang kami lakukan. Gitu. Oke baik, terima kasih. Jadi ada jawaban untuk masalah distribusinya tadi ya. Nah kalau Departono kan tadi mau sambil jalan-jalan sambil lihat stok ya Pak. Di luar negeri bisa ngecek stok obat di apotek. Nah kalau untuk peran IAI sendiri nih Pak terkait dengan mungkin ini sesuatu yang juga menjadi pemikiran nih dari rekan-rekan yang di apotek, aduh saya harus integrasi lah sama Indonesia Health Service, saya mungkin saat ini belum punya, ya masih manual, masih dengan cara konvensional gitu ya Pak. Nah peran IAI sendiri nih Pak untuk mendukung rekan-rekan sejawat yang dalam kondisi seperti itu kira-kira seperti apa sih Pak support untuk pemanfaatan teknologinya sendiri? Baik, terima kasih. Jadi Mbak Fania, IAI sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa provider untuk bisa membantu misalnya bagaimana apotek teman-teman itu juga memanfaatkan sistem teknologi. Karena nggak mungkin membangun sendiri, itu berat. Terus kan teknologi itu selalu ada upgrade-nya.
dan rasanya itu kami sudah merasakan bagaimana kita mengelola siap ya, sehingga memang teman-teman ini kami lagi upayakan carikan pihak ketiga untuk membantu menyediakan jasa teknologinya gitu ya, yang akan membantu mereka untuk mengupgrade sistem layanannya. Kemudian juga dengan jasa teknologi ini itu juga akan memudahkan bagi IAI, bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan. Karena kan atas izin teman-teman itu datanya bisa dilihat, kita bisa lakukan pembinaan. Nah jadi ini sedang kita upayakan, kami punya bidang namanya ada wakil ketua umum bidang kesejahteraan anggota gitu ya. Ini lagi kami tugaskan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan teman-teman termasuk ke Swipe RX gitu ya. Bagaimana nih kerjasama apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman yang apotek stand alone istilahnya gitu ya. Betul, Pak. Yang bukan jaringan untuk bisa sistem pelayanannya ini di-upgrade dengan menggunakan teknologi. Nah, maka dengan seperti itu tentu akan lebih memudahkan bagi kita untuk melakukan pembinaan. Karena kan pasti sudah terkoneksi secara internet gitu ya. Kita bisa mantau sehingga itu yang lagi kami upayakan gitu ya. Supaya ada peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi di apotek-apotek yang standalone. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa ketemu partner yang cocok untuk diajak kerjasama. Oke, baik, terima kasih. Nah ini mungkin salah satu agak lega sedikit nih Pak, karena juga tidak dipikirkan masing-masing anggota ya Pak, tapi juga asosiasi membantu memikirkan bagaimana nih mendukung anggotanya. Nah kalau untuk di Jawa Timur sendiri nih Pak Hartono, tadi ada di presentasi Bapak ada tuh konsep kerja Hisfarma seperti ini. Kalau untuk Jawa Timur Pak, apa sih program yang memang dibuat atau ada untuk mendukung pemanfaatan teknologi oleh rekan-rekan sejawat di komunitas? Oh iya, di Jawa Timur memang kita untuk khusus ya, artinya khusus bagaimana teman-teman harus akrab dengan teknologi kita masih belum. Ya. Karena memang support teknologi kan butuh istilahnya ada developernya ya. Tidak bisa asal kita gunakan, nggak bisa ya. Banyak teman-teman uji coba program ya akhirnya gagal. Dan itu biayanya nggak sedikit gagalnya ya. Jadi sekarang kalau kita lihat yang sekarang aja era teknologi yang katanya yang bisa mendisrupsi ya, katakanlah Gojek Tokopedia ya. Itu kan mendisrupsi semua sektor ya. Tapi lewat Gojeknya bisa mendisrupsi taksi Bluebird ya. Tapi apakah taksi Bluebird terdisrupsi? Waktu itu pernah terdisrupsi. Sampai rugi 160 M. Tapi dia bangkit ya. Nah, Gojeknya, Goto itu sekarang itu masih membakar uang. Tahun kemarin laporan keuangan dia rugi 80 triliun ya. 80 triliun. Triwulan 4 40 triliun. Artinya dia berdarah-darah juga. Teknologi biayanya enggak sedikit ya. Enggak sedikit. Karena untuk meng-hire tenaga ahlinya, membayar seperti Gojek itu membayar, gajinya sama dengan gaji eksekutifnya Microsoft ya. Jadi enggak sedikit ya. Saya makanya untuk menuju ini, kalau kita di Hisfarma Jatim ya bagaimana menyadarkan teman-teman untuk melek teknologi ya. Juga silakan pakai aplikasi ya. Ada yang online, ada offline ya. Kalau saya lebih senang yang real time itu berbasis web ya. Karena pengalaman saya waktu di Puskesmas sudah berbasis web. Puskesmas di Probolinggo itu saya posisi di Jakarta, waktu itu di Pontianak, ada laporan saya harus pesan obat di GFK, itu saya ngecek di komputer aja. Terus kemudian saya tinggal telepon, ini sudah anak buah tinggal ngambil dari GFK, nanti SBBK, jadi pemesanan elektroniknya langsung dijawab, sama sopir diambil, terus langsung masuk stok, langsung jadi pelayanan. Ya, nah itu kemudahan digital seperti itu. Ya, jadi harapan saya kalau teman-teman ini
memang saya tidak mengendorse harus kemana ya, tapi silahkan ya. Kalau kita nanti membantu pendampingan. Memang kata kuncinya sekarang tuh yang jadi permasalahan kan kerahasiaan data, ya, Rahasia data. Ya. dan big data, ya. Hmm. Big data menjadi AI, ya, kerahasiaan data. Tapi dengan era teknologi, penyimpangan data itu akan terlihat, historinya akan terlihat, dan dia akan bisa berdampak buruk pada perusahaan itu, ya. Kalau perusahaan curang memanfaatkan data untuk itu akan kelihatan, ya. Tapi kejahatan data juga banyak, ya. Makanya kemarin ada apa itu? Ada yang istilahnya Biorka ya. Nah, itu data. Jadi jangan kaget kalau KTP teman-teman tiba-tiba ada WA minta informasi, ada kredit dan tapi harus hati-hati, ada penipuan juga, ada penyalahgunaan teknologi ya. Jadi bagi teman-teman Jawa Timur yang penting melek teknologi, aplikasikan semampunya karena teknologi bukan segala-galanya ya. Yang segala-galanya itu ya smartnya apoteker itu ya. Apotekernya kalau dia bisa smart, bisa praktek dengan baik, bisa menjadi apa itu artinya bisa membuat positioning, bisa membuat diferensiasi ya berbeda dengan yang lain dan menjadi brand ya. Apoteker kalau sudah punya brand pada personal itu orang melihat oh apoteker si A, Pak Adi itu brandnya gini, Pak Oscar seperti ini. Nah itu akan muncul lewat perilaku, lewat knowledge-nya dan lewat prakteknya. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke baik, terima kasih. Nah sekarang Pak Oscar, Swipearex tadi katanya kan memang juga menjawab bukan hanya untuk distribusi nih, tapi juga pengembangan profesi. Mungkin nggak sih rekan-rekan sejawat bisa belajar tentang gimana mempelajari teknologi di dalam pengembangan bisnisnya nih Pak melalui Swipearex. Ada nggak itu disediakan di Swipearex? Nah ini menarik. Jadi memang Swipearex itu awalnya bertumbuh dari komunitas farmasi. Artinya kita mengabsorb apa yang dibutuhkan oleh komunitas itu sendiri. Salah satunya adalah pengembangan dari profesi itu sendiri. Di dalam Swipearex kami menyediakan ruang layaknya sebuah media sosial untuk saling berinteraksi sesama rekan sejawat. Artinya sesama rekan sejawat bisa saling berbagi ilmunya, bisa memberikan dukungan dalam praktik kefarmasiannya dan saling menguatkan. Dan di dalam Swipearex kami memberikan saluran-saluran media yang termasuk di dalamnya seperti di YouTube ya ataupun di IG. Kami memberikan edukasi secara terbuka kepada komunitas farmasi. Di sana kita sebutnya biasa ada Swipearex Academy ya. Kalau di dalam menonton YouTube kita mengembangkan bagaimana bisnis farmasi, bagaimana digitalisasi sampai kepada manajemen kefarmasian yang baik. Semuanya ada di situ termasuk pengembangan jangka panjang untuk profesional farmasi di Indonesia. Itu Fania. Baik, berarti Swipearex bukan cuma tentang distribusi obat ya Pak, tapi juga ada ilmu-ilmu banget yang bisa dipelajari melalui Swipearex gitu ya. Termasuk terkait teknologi ini, gimana adaptasi terhadap teknologi gitu ya. Kalau tambahannya, kalau dulu ada yang namanya Farmakope waktu kuliah, ya. Kalau kita jadi Farmakepo. Farmakepo. Nah, itu kalau di apa YouTube nih Pak Farmakepo? Jadi Farmakepo itu kita memberikan satu refreshment ya, refreshment dari apa yang didapatkan di bangku kuliah dan disesuaikan dengan ilmu praktik yang ada. Sehingga teman-teman bisa kembali mengingat lagi dan tentunya kami melihat peranan penting dari apoteker dalam pelayanan swamedikasi. Dan disitulah kita ingin terus menguatkan tenaga kefarmasian khususnya apoteker untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Oke baik, terima kasih. Ini sekarang mungkin udah hampir ke sesi diskusi terakhir. Saya punya pertanyaan untuk Pak Nov dan Pak Hartono. Pak Nov dan Pak Hartono ini sama-sama sibuk nih di dalam pekerjaan sehari-hari, tapi masih bersedia atau ingin aktif di dalam organisasi. Apa sih yang jadi motivasinya nih? Mungkin boleh Pak Novendri dulu. Baik, terima kasih. Ya ini kan sewaktu saya beberapa tahun lalu kemudian disumpah menjadi apoteker gitu ya. Kemudian terasa sekali bahwasanya
Profesi itu perlu diperjuangkan, perlu diperjuangkan. Memperjuangkannya lewat apa? Lewat organisasi. Nah, organisasi itu butuh SDM. Dan SDM organisasi itu adalah para volunteer. Jadi kalau tidak ada yang mengorganize organisasi, berarti tidak akan ada yang memperjuangkan organisasi. Jadi memang ya karena memang dari kuliah sudah menjadi aktivis, jadi setelah tamat pun, dia mulai berpraktek pun, darahnya itu masih seperti itu. Sehingga kalau ya saya berprinsip, kalau bukan kita terus siapa lagi? Dan terus yang mau kita perjuangkan profesi kita sendiri. Jadi makanya ya saya juga menghimbau teman-teman yang punya keluangan waktu, ini adalah organisasi-organisasi kita sendiri, ini bukanlah suatu lembaga pemerintahan, bukan suatu institusi, di organisasi profesi itu nggak ada pejabatnya, semuanya statusnya sama, maka saya juga menghimbau teman-teman yang punya keluang waktu, ayo mari bersama-sama mengelola organisasi IAI. Apalagi pemanfaatan teknologi, ini sangat luar biasa. Jadi tidak harus selalu hadir, rapatnya tidak harus selalu dengan cara luring, bisa cara daring. PPIAI pun seperti itu sekarang, pengurusnya itu semenjak dari Papua sampai dengan Aceh, kita terbiasa rapat dan cukup unik, kadang kita rapat mulai jam 7 malam, jam 9 sudah ada yang teriak, oh, di sini udah jam 11 loh kan gitu. Jadi passion itu yang perlu kita tumbuhkan. Jadi sekali lagi ini adalah organisasi milik kita semua, bukan milik orang sekelompok orang, bukan, ini milik kita semua. Jadi istilahnya ini adalah yang mau mengelola organisasi adalah orang yang memang punya kesadaran untuk bagaimana memperjuangkan profesinya ke depan. Kalau bukan kita yang perjuangkan terus siapa lagi? Oke, gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya saya dulu punya teman apoteker juga di Kota Medan. Dia selalu bilang kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah ini sejalan sekali dengan Pak Novendri. Nah kalau buat Pak Hartono kebetulan nih Pak, rekan-rekan yang hadir dari Jawa Timur. Nah Bapak di Hisarma dan juga pernah menjabat sebagai mantan ketua PDIAI Jawa Timur. Ini apa sih yang menjadi motivasi dan kalau misalnya ada rekan-rekan yang mungkin nih Pak ingin aktif atau kontribusi dalam organisasi itu seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih. Koreksi Mbak ya, jadi saya dulu bukan ketua, jadi wakil ketua. Wakil ketua PD ya, baik. Yang sampai 2018-2022. Ketuanya Pak Abdur Rahim. Ya. Kalau Isfarma mulai 2015 sampai sekarang ya. Jadi memang organisasi itu kan panggilan ya waktu itu ya. Jadi aktif di organisasi waktu itu ya gimana? Saya waktu itu masih ISFI ya, masih belum IAI dulu, ISFI tahun 2001 ya. Kurang lebih 23 tahun yang lalu. Nah, bagaimana karena kita berorganisasi, kita sebagai profesi yang punya tujuan mulia ya, bagaimana bisa mengabdikan pada masyarakat, untuk mencapai itu kan butuh organisasi ya. Nah, dengan adanya organisasi segala permasalahan bisa kita selesaikan ya. Kemudian program-program kerja ke depan bisa kita, tantangan-tantangan sampai sekarang ini seperti apa bisa kita bahas lewat organisasi. Jadi sepertinya tidak ada hal yang berat ya, jadi karena ya mengalir aja. Kita aktif di organisasi tapi juga praktek ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya baik Pak, terus kalau yang misalnya nih Pak mau kontribusi di dalam PC atau mungkin PD Jawa Timur itu gimana sih Pak caranya? Misalnya mau aktif nih rekan-rekan yang hadir. Oh gitu. bagi hadir. Biasanya terlihat ada test case buat acara bentuk kepanitiaan ya. Nanti yang kelihatan pinter, konseptor dia bantu konsep. Yang dia nggak mau konsep ya saya cukup bantu-bantu ya. Bantu nyatet-nyatet nggak apa-apa. Atau bantu mikir, aktif gitu ya. Nanti akan muncul itu ya. Generasi-generasi yang di organisasi itu otomatis itu. Jadi kita kalau melihat
ini dalam satu anggota populasi itu mana yang pantas menjadi memimpin organisasi dan itu nanti akan kelihatan. Ya, jadi bagi teman-teman yang tidak pernah berorganisasi aktif di PC dulu ya, di PC membantu PC nanti lama-lama di PC itu ya akan dibutuhkan ya, karena ini juga organisasi sosial ya, artinya ya panggilan ya, bukan kalau kita merasa saya dapat apa lah nanti nggak akan mau aktif itu. Tapi kalau panggilan otomatis ya kita akan capek pun orang akan melihat, oh ini kok keliling terus apa nggak capek ya, memang seperti itu. Orang melihat Pak Adi keliling dari Banyuwangi, Jember kan, orang lihat wah capek itu. Saya dulu waktu zamannya Pak Rahim ada teman kamu ikut di bidang ini ya. Aku delok sampean aku stres dewi lah seperti itu. Tapi karena ini panggilan ya, kita nikmati aja ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kata kuncinya adalah passion dan panggilan ya. Dan nanti mungkin ya bisa kalau misalnya punya panggilan itu ya mungkin bisa langsung aktif melalui PC dulu gitu ya Pak. Baik. Nah, sebelum kita menutup, mungkin terakhir saya mau minta Bapak-bapak untuk memberikan nih pesan-pesan untuk rekan-rekan sejawat yang sudah hadir. Apa sih pesan Bapak untuk rekan sejawat dalam menghadapi kemajuan teknologi ini? Mungkin dari Pak Novendri, pesan-pesannya ya Pak. Baik, terima kasih. Buat teman-teman sejawat, teknologi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi, tidak bisa kita nafikan lagi. Contohnya sangat gampang sekali, seperti yang saya ceritakan tadi. Pak Hartono itu lebih takut ketinggalan handphone di rumah daripada ketinggalan dompet. Karena kalau ketinggalan handphone, dia nggak bisa tahu stok apoteknya seperti apa, kondisi apotek seperti apa. Ya, kalau ketinggalan dompet, nggak ada masalah bagi Pak Hartono. Karena tadi itu, kalau mau bayar sesuatu bisa pakai kerisnya tadi Pak Hartono. Ya, pakai QRIS. Jadi ini tidak bisa dihindari. Jadi orang kemana-mana sekarang bawa handphone, ke toilet juga bawa handphone semuanya. Artinya dunia kita memang sekarang sudah sangat dipengaruhi oleh teknologi. Demikian juga dalam menjalankan praktek. Praktek kefarmasian sekarang untuk efektif efisien harus didukung dengan teknologi. Jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, makanya IAI juga dalam tahun ini sedang menyiapkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung praktek teman-teman bisa disupport menggunakan teknologi. Kami lagi pertimbangkan, karena kalau kita bikin sendiri, seperti disampaikan oleh Pak Hartono tadi, itu luar biasa. Investasinya besar, biaya perawatannya besar. Cukuplah siap saja yang kita upayakan terus, itu milik kita upayakan. Tapi kalau untuk yang lain kita akan upayakan kerjasama dengan pihak ketiga yang tentu akan lebih sifatnya sama-sama menguntungkan. Ya. Terutama untuk teman-teman yang berpraktek di apotek standalone. Ya. Kalau rumah sakit mereka biasanya sudah siap. Kalau klinik juga biasanya mereka juga siap. Tapi kalau untuk yang di apotek, kami tahun ini akan mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mensupport teman-teman untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam menjalankan praktek di apoteknya masing-masing. Itu Mbak Fania. Baik, terima kasih Pak Novendri untuk pesannya. Yang kemudian Pak Hartono, pesan Bapak apa nih buat rekan-rekan sejawat? Ya, pesan saya teknologi akan selalu berkembang ya. Makanya bagi teman-teman walaupun yang sudah tua jangan nyerah dengan teknologi. Teknologi hanya tool ya. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi ya kita akan terdisrupsi ya. Kita kemana-mana sekarang ada belanja harus e-commerce. Dulu tol itu bayar manual ditolak ya, sekarang e-tol ya. E-tol dan itu mendisrupsi karyawan ya. E-tol, kemudian e-money dan lainnya semua serba e-book ya, e-commerce, e-learning. Nah, jadi teknologi itu jangan ditolak karena mereka akan memberi kemudahan juga ya.
akan memberikan kemudahan, tapi kelemahannya teknologi ada istilahnya kaum rebahan ya, kaum milenial nggak mau repot, semua serba gadget ya, belanja ini, lah itu bisa dampaknya kurang bagus ya untuk obesitas dan lain-lain, dampak kesehatan ya. Jadi yang penting tetap praktek, belajar terus menerus ya, bentuk branding secara pribadi sehingga masyarakat akan melihat oh ini branding apoteker seperti ini. Tentunya nanti akan bagaimanapun juga teknologi berkembang secanggih apapun, apoteker tidak akan tergantikan. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih Pak Hartono. Terakhir dari Pak Oscar nih. Silakan pesan-pesannya Pak, kenapa sih harus swipe RX? Ya, dari saya adalah yang terpenting semua rekan-rekan apoteker yang ada di sini terus mengupgrade keilmuannya, terus berpraktek secara mandiri, dan Swipe RX akan terus berkomitmen dalam mendukung pengembangan tenaga profesional tersebut, dan gunakan selalu Swipe RX untuk menjadi bagian daripada praktek kefarmasian yang baik di Indonesia. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Dengan demikian untuk diskusi panelnya sudah selesai. Saya membuka sesi tanya jawab ya. Saya membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Novendri atau Pak Hartono atau Pak Oscar, silahkan. Saya membuka durasi untuk tanya jawabnya adalah 15 menit. Mungkin di awal saya buka untuk 3 penanya dulu, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Ada di belakang, ada 1, mungkin panitia bisa, mic-nya nanti gimana? Maju ke depan. Oh, itu di belakang ada, boleh berdiri. 1, ada lagi yang mungkin mau tanya, silakan angkat tangan. Di depan. Oh ya, ada juga. 1, 2, ada lagi, 1 lagi. Saya buka untuk 3 penanya dulu. Oh ada. Baik, langsung banyak. Silakan tadi yang di belakang dulu boleh maju ke mic di depan. Silakan disebutkan namanya, dari mana, kemudian pertanyaannya untuk siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Anissa. Saya sebenarnya akademisi dari Universitas Brawijaya Malang. Cuman keseharian saya banyak dalam arti riset di klinik, di rumah sakit, dan juga banyak pasien-pasien yang selalu kontak saya. Saat ini saya sedang mengembangkan suatu program digital namanya SEPO, Self Education Program for Osteoarthritis, yang dulu manual. Sekarang saya buat dalam bentuk digital. Pertanyaan saya gini Bapak, saya ini kolaborasi, semua riset saya tidak pernah sendiri, saya selalu kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, terutama dokter-dokter spesialis. Pertanyaan saya gini, tadi kan salah satu slide dari Pak Hartono, panjenengan mengatakan bahwa kita tuh harus review dulu, kemudian kita adjustment, kemudian kita intervention gitu ya. Kalau di program SEPO saya yang sekarang digital, karena saya kolaborasi dengan konsultan osteoartrit, reumatologi, maksud saya konsultan reumatologi. Pada saat saya memberikan reviewnya ini, adjustmentnya ini, bla bla bla, demografi segala macam. Intervention itu pasti dokter. Nah, masalahnya adalah yang saya ingin tanyakan adalah pada saat intervention untuk kasus-kasus reumatologi yang sedang saya buat ini, itu harus mengupload data radiologi, gitu ya, kemudian data-data lab. Seperti itu. Itu kesahannya seperti apa? Karena konsultannya sendiri dalam mengupload data-data itu khawatir, dalam tanda petik khawatir. Karena kan mereka juga punya asosiasi ID ya, sejauh mana itu boleh gitu. Padahal tujuan kami adalah, maksudnya kalau sudah ada intervensi dari dokter itu untuk mengadjust, itu kemudian kan kami apoteker yang memberikan obatnya. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik menurut saya. Jadi kolaborasi antara dokter dan apoteker gitu. Nah, mungkin panjenengan Pak Hartono karena panjenengan ketua Hisfarma gitu ya, mungkin ada pemikir atau ada gambaran atau pengalaman Pak terkait masalah legalitas, etik atau kesahan dari digital
aplikasi digital yang sedang kami buat ini. Kami sudah membuat, tinggal insya Allah kami akan upload, tapi jujur masih password personal. Kalau secara Indonesia web mahal, sangat mahal. Seperti matur nuwun, mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab Pak Hartono. Ya, Mbak Anissa, tadi Oh iya, terima kasih Mbak Anissa. Luar biasa ya. Itu kekhawatiran saya waktu dulu muncul PSEF ya. PSEF dulu kan ada isu PSEF nanti bagaimana. Sekarang semua PSEF itu punya CPRing namanya PSEF ya. Punya Farmaklik PSEF, punyanya Emos PSEF ya. Nah Mbak Anissa tadi membuat inovasi ya bagaimana komunikasi dengan dokter. Nah itu kalau dalam satu komunitas itu kan softwarenya kan internal ya. Internal itu kalau berbasis web ya yang bisa ngakses ya yang itu tadi ya. Karena semua kan ada akunnya ya, ada IP address jadi siapa nanti yang kalau tidak punya akses nggak akan bisa ya. Memang risikonya terkait rahasia ya. Rahasia kefarmasian, rahasia kedokteran. Rekam medis elektronik yang diwajibkan tahun 2023 itu penolakannya dari dokter pun juga ada ya. Yang menolak biasanya ya wis gak usah pakai dulu lah seperti itu. Tapi itu mau nggak mau akan lama-lama ya seperti yang dulunya. Bagaimana nanti kerahasiaan farmasi resep? Ya memang banyak beredar WA resep itu vulgar nama apotek atau nama dokter, alamat sampai resepnya. Lah itu sebenarnya kan melanggar undang-undang elektronik terkait kerahasiaan data ya. Nah itu ada risikonya seperti itu. Jadi kalau terupload nanti kalau yang tidak bertanggung jawab langsung di-share ya. Seperti ini namanya itu era VUCA, volatile, unpredictable ya, complexity, ambigu ya. Teknologi yang bikin orang stres ya seperti itu. Orang tidak terkenal langsung terkenal, orang terkenal langsung nyungsep ya. Karena perilaku sehingga dia langsung divonis ya. Banyak kasus korbannya juga banyak. Jadi Bu Anissa terkait itu intervensi kombinasi aja dengan offline ya. Tidak usah langsung diupload ya itu karena juga ada etika dan lain-lain karena belum terbiasa komunikasi lewat WA ya. Teman-teman rumah sakit ini kalau dia visitor ya biasanya itu yang bagus visitor bisa mendahului visitor bersama ya. Visitor dulu di awal atau sehingga nanti sebelum dokter menulis resep, membuat keputusan, kita sudah melakukan review, record ya. Jadi pada saat review itu kan catatan sekal, resume, catatan medis pasien, ya riwayatnya, kondisi terkini kita tahu ya. Sehingga dengan kasus tadi reumatologi ya, rematik. Nah nanti kira-kira intervensi seperti apa? Lewat WA dulu nggak apa-apa, atau telepon ya, telepon. Komunikasinya friend aja ya. Kalau komunikasinya terlalu formal, ya bisa tersinggung gitu ya. Saya waktu di rumah sakit nggak ada masalah dengan dokter, dengan teman-teman ID dan lain-lain, komunikasi. Kalau ada masalah gini, ya kita komunikasi biasa dulu ya. Nanti intervensinya seperti apa, masukannya apa. Nanti kalau kita harus siap data, ini referensinya seperti ini, jurnalnya ini, kasus ini, kira-kira kalau perkembangannya kondisi ini, rekomendasinya kita seperti ini. Ya, nanti dokternya juga akan senang. Oh, bagus ya, ya sudah. Nah, itu. Tapi kalau kita tiba-tiba, oh itu salah dok, gitu ya, tambah malah didel istilahnya, dia nggak akan bisa terima. Jadi kira-kira itu bagus Bu Anissa. Kalau melakukan intervensi, yang penting data di awal itu sudah punya lengkap, referensi pendukungnya lengkap, sehingga kita rekomendasinya juga akan bisa bermanfaat bagi teman sejawat. Dan siapapun kalau itu istilahnya terkait ilmu pengetahuan, mereka nggak ada istilahnya suka atau tidak suka, karena itu eksak ya. Beda dengan pendapat A, B, C, dan itu ilmu sosial ya. Ilmu sosial ya barang jelek dibilang bagus, bagus. Tapi kalau ini kan ada
ada reviewnya, ada riwayatnya, ada rekodnya, ya ada catatannya, kemudian kita membuat rekomendasi. Kalau kita tidak memberikan rekomendasi, bisa salah, ya. Dokter mengambil keputusan, terus dia akhirnya, loh saya ini sudah ada farmasi klinik loh, kok nggak ada masukan, ya. Tapi kalau ada catatan, ada masukan, ya yang terjadi kita tidak akan disalahkan. Ya silakan monggo keputusan, kan semua ada ad-nya, tapi ada dasarnya, dan Baik. itu ada SOP-nya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hartono. Mungkin nanti bisa kalau misalnya ada diskusi lagi bisa silakan langsung tanya langsung ke Pak Hartono ya untuk Mbak Anissa. Saya akan buka terakhir karena waktunya sudah melewati. Saya terakhir buka untuk satu, tadi ada Mbak yang di sebelah kiri ya. Silakan pertanyaannya boleh diucapkan singkat saja. Oh, dan untuk siapa? Selamat siang, perkenalkan saya Apoteker Wahyu Sri Widowati. Kebetulan saya kan kemarin baru dilantik menjadi Ketua IAI Kabupaten Nganjuk dan saya pengen menggerakkan generasi muda itu untuk turun ke lapangan untuk edukasi konseling kepada pasien. Kok kebetulan ada program seperti ini lah, kolaborasinya gimana, saya mohon petunjuknya Pak Hartono agar IAI Kabupaten Nganjuk itu bertumbuh hebat, bertumbuh tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Purwanti. Selamat ya Ketua PC Nganjuk ya. Jadi sambil jalan aja ya. Nanti Isfarma siap membantu bagaimana menggerakkan anggota ya untuk bisa memberikan layanan terbaik ya kepada pasien. Yang penting tetap semangat praktek ya, itu nanti akan dan kolaborasi dengan silakan sambil jalan aja. Informasi dan lain-lain banyak cara ya, misalkan ada model branding dengan ya medsos, hubungi apoteker, hubungi dan lain, boleh-boleh saja. Tapi yang paling bagus tunjukkan karya nyata langsung kepada pasien. Nanti kalau pasien nanti sudah tergantung mesti cari ya. Ya, dan itu nanti dari PC bisa membuat program kerjasama dengan PD ya, apakah lewat pelatihan, karena kita target pelatihan untuk supaya apoteker tidak tergantikan kasus 144 penyakit yang tidak boleh dirujuk ya, BPJS ya, ini kompetensinya kan cukup di vaskes tingkat 1 ya, FKTP. Lah apoteker juga punya kemampuan itu ya, kemarin di Probolinggo kasus skabies, diare, gastritis, ya itu kita coba diskusikan, kita bahas ya. Nanti kita kembangkan sampai 144 penyakit itu sehingga apoteker punya kompetensi yang luar biasa ya. Karena itulah sebenarnya apoteker advance yang sesungguhnya ya. Advance itu layanan pada pasien bagaimana bisa meningkatkan outcome terapi ya. Kira-kira seperti itu Bu Purwanti, monggo nanti kalau pengen koordinasi dengan PDIAI khususnya dari Isfarma kita siap ya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Dan dengan demikian saya terima kasih kepada Pak Novendri, Pak Hartono dan juga Pak Oscar untuk sesi diskusi panel. Dengan resmi saya menutup sesi diskusi panel dan juga tanya jawab dan saya akan kembalikan kepada MC.